Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu, kembali lagi di Obsesi, obrolan Bawaslu seputar demokrasi. Ruang obrolan santai tapi daging pemilu di Kabupaten Cilacap. Bersama saya Estusito Pramono yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Sahabat Bawaslu, kalau kita bicara soal pemilu atau pilkada yang bersih, pikiran kita pasti langsung tertuju pada anti politik, uang, bebas hoax, netralitas ASN. Tapi ada satu fondasi yang seringkali luput dari perhatian publik. Padahal ini adalah urat nadinya pemilu. Apakah itu, sahabat Bawaslu? Ya, salah satunya itu administrasi yang tertib. Tanpa administrasi yang rapi, fondasi pelanggaran dan sengketa itu ibarat bom waktu. Nah, untuk membeda tema obsesi kali ini, mengawal pemilu bersih dengan administrasi yang tertib, di studio kita sudah hadir narasumber yang luar biasa di samping saya, yaitu Mas Lukman. Boleh disapa-sapa dulu, Mas Lukman? Oke, terima kasih Mas Yusuf. Selamat pagi, selamat siang kepada seluruh sahabat Bawaslu dimanapun berada. Semoga perbincangan nanti kita bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat. Terima kasih, Mas Lukman sudah meluangkan waktu di tengah padatnya pengawasan kita. Oke, Siap, Mas langsung Yusuf. saja nih kita langsung masuk obrolan, Mas Lukman. Kalau di mata masyarakat awam, urusan administrasi ini kan terkesan jelimet, kaku, dan sekedar urusan kertas. Sebenarnya seberapa krusial sih peran tertib administrasi dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas? Oke, terima kasih Mas. Mungkin tema pada siang hari ini di obsesi yang edisi ke-52 Ya, ini menurut kami, menurut saya ini sangat luar biasa. Dikarenakan satu buah tuntutan kita sebagai aparatur sekretariat di Bawaslu, kita itu dituntut untuk memberikan suatu pendampingan, dukungan, support sistem kepada pimpinan di Bawaslu agar pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan pencegahan ataupun penanganan pelanggaran itu yang seperti tadi disampaikan oleh Mas Aziz itu sebagai urat nadi dari Bawaslu itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, kalau ditanya seberapa krusial administrasi yang tertib di Bawaslu ini terkait penanganan pelanggaran. Begini Mas Aziz itu, dalam satu proses penanganan pelanggaran, jadi ada satu rel yang harus kita taati dan harus kita laksanakan. Yaitu satu, penanganan pelanggaran harus sesuai dengan peraturan atau regulasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 dan Perbawaslu yang sedang akan dilakukan. Seperti kita sedang melakukan penanganan pelanggaran, maka kita harus berpacu, berpatokan dan menjadikan Perbawaslu itu sebagai rel melangkah kita. Jangan sampai ketika kita melakukan atau sedang menangani penanganan pelanggaran itu tidak sesuai dengan regulasi. Nah, lantas bagaimana hubungannya regulasi dengan administrasi yang tertib? Dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran, kita itu berjibaku dengan dua lembaga mitra kita, seperti kejaksaan dan kepolisian. Ketika itu tergabung dalam Gakumdu atau sedang menangani perkara pidana. Sehingga administrasi yang tertib itu adalah suatu kewajiban dan tuntutan yang harus dipenuhi. Karena dari pemberkasan administrasi, nanti kita itu ada berkas yang ditandatangani oleh dari kejaksaan, dari kepolisian, dan beliau-beliau itu kan dari para penyidik dan para penuntut. Itu sudah istilahnya itu lebih paham dari segi administrasi. Sehingga kita juga harus mengimbangi dengan terus belajar dan menyajikan data dengan valid, dengan rapi, dan sebaik mungkin dalam merawat pemberkasan tersebut. Oke, cukup sangat-sangat krusial sahabat-sahabat Bawaslu. Oke Mas Lukman, kita mengorek-orek lagi ke
pembahasan yang lebih lanjut dari pengalaman Bawaslu sendiri terkait penanganan pelanggaran sebelumnya atau Ya. penanganan sengketa yang sudah dilaksanakan dari pemilu sebelumnya, tahapan mana yang biasanya paling rawan terjadi pelanggaran administrasi? Oke. Dari beberapa periode pemilu yang kami lalui dari 2019, 2024, entah itu di pemilu maupun di pilkada, ada satu tahapan yang menurut kami itu penuh dengan tantangan dan penuh dengan gejolak yang harus kita lalui dengan hati-hati. Pertama, yaitu adalah tahapan kampanye. Tahapan kampanye, Mas. Karena apa? Dalam tahapan kampanye itu, seluruh organ pemilu itu aktif. Entah itu dari partai politik, entah itu dari pemantau pemilu, dan yang nomor satu adalah dari dari penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu. Penyelenggara paling rawan. Ya, karena apa? Kita sedang dari penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu kita sedang gencar-gencarnya bekerja, dan dari kontestasi pemilu pun dari partai politik, dari perseorangan DPD ataupun siapapun itu, mereka juga sedang gencar-gencarnya melaksanakan kampanye. Sehingga apa? Eskalasi pelanggaran itu sangat-sangat tinggi, sangat-sangat rawan terjadi. Sehingga keprofesionalan kita di situ itu sangat tertantang. Karena kalau kita salah prosedur, maka kita pun juga diancam. Ketika kita tidak profesional, kita bisa dilaporkan ke DKPP. Bahkan di DKPP itu banyak laporan-laporan terkait ketidakprofesionalan yang dilaksanakan oleh Bawaslu di kabupaten kota. Sehingga tahapan kampanye itu adalah tahapan yang harus dilalui dengan penuh kehati-hatian, penuh dengan koreksi, koordinasi, dan kerjasama. Baik itu ke atas, ke bawah, ataupun ke samping. Seperti itu, Mas. Berarti tahapan kampanye ini memang penuh rawan Betul. kita sebagai penyelenggara Ya. maupun peserta pemilu. Ya. Atau bahkan itu dari sekian banyak laporan yang masuk ke Bawaslu, itu hampir semuanya itu 70%, 80% itu kebanyakan di tahapan kampanye, Mas. Pelanggaran administrasi. Betul. Kampanye. Bukan administrasi saja, pidana pun itu di tahapan kampanye. Di tahapan kampanye. Memang tahapan paling krusial. Betul, ya, tahapan kampanye lalu menjelang ke masa tenang. Siap. Ya, itu. Seperti itu, Mas. Oke, sahabat Bawaslu. Kita kembali lagi. Tadi kita sudah bahas betapa bahayanya kalau administrasi itu disepelekan. Sekarang kita bedah dari sisi dapurnya Bawaslu sendiri nih. Bawaslu, oke Mas Lukman. Bawaslu kan tugasnya mengawasi pihak luar seperti KPU dan peserta pemilu. Betul. Lalu bagaimana strategi Bawaslu sendiri dalam memastikan bahwa dapur internal kita juga sudah tertib administrasi? Karena kita kan harus mencontohkan yang baik dulu sebelum mengawasi orang lain. Oke. Jadi ketika kita berbicara administrasi yang tertib, itu merupakan satu jantung paling penting dalam satu organisasi. Itu adalah administrasi. Betul. Apalagi kita berbicara tentang administrasi penanganan kasus dugaan pelanggaran. Yang itu nantinya implikasinya itu apa yang kita tangani itu berimplikasi kepada pihak-pihak terlapor atau yang melapor itu pihak yang terlapor itu bisa berdampak dia kehilangan hak dia dipilih kalau dia dilaporkan dia terbukti pidana atau terbukti pelanggaran, maka itu kan kita harus sangat hati-hati sekali. Nah, lantas bagaimana kesiapan internal kita? Jadi pertama, Mas, ketika laporan kita terima dari pelapor atau kita menemukan temuan pelanggaran atau kita melakukan investigasi, informasi awal yang kita lakukan informasi dari masyarakat, lantas kita itu saling berkoordinasi. Dari sekretariat, staf sekretariat itu berkoordinasi dengan pimpinan Bawaslu dan komisioner. Nah, lalu setelah berkoordinasi, langkah apa yang akan dilakukan, pengadministrasian juga itu dimulai. Dari rapat pleno, dari form A pengawasan, form A pengawasan sekali,
belum sempurna, lalu lakukan lagi form A kedua, pengawasan lagi, melakukan investigasi lagi, penelusuran lagi, sampai nanti ketemu dengan bagaimana eh, kasus itu pelanggaran atau bukan. Kalau nanti itu kasus itu naik menjadi sebuah temuan atau itu memang sudah menjadi laporan, maka administrasi itu harus kita jaga dengan ketat. Jangan sampai berkas-berkas administrasi yang sedang kita tangani itu bocor ke pihak luar. Wah, Nah, sangat rawan itu. sangat rawan sekali, apalagi ketika ada orang yang melapor ke Bawaslu. Kita itu ada suatu tugas yang berat untuk melindungi data pelapor. Data Kerahasiaan pelapor. data pelapor itu Betul. utama ya. Ya, data pelapor. Data pelapor itu harus kita lindungi. Jangan sampai data pelapor itu bocor ke pihak luar. Takutnya nanti terjadi eskalasi politik, lalu pelapor itu pelapor itu mendapatkan intimidasi dari pihak terlapor ataupun dari para pendukungnya. Nah, ini adalah satu hal yang sangat-sangat penting di situ. Kerahasiaan Nah, data. kerahasiaan data, lalu keprofesionalan kita dalam mengolah berkas administrasi, jangan sampai form-form dari form A1 atau B1, B2, B3 terkait penerimaan atau itu kita bocor ke pihak luar, itu jangan sampai. Karena itu adalah bentuk keprofesionalan kita itu untuk menjaga kerahasiaan, untuk menjaga integritas kita. Dan disitulah suatu tantangan yang berat kita itu harus diuji di situ, diuji keprofesionalan kita. Seperti itu, Mas. Siap. Oke, begitu sahabat Bawaslu. Untuk mengorek dapur kita terkait tertib administrasi, kita sudah kasih pemahaman ke sahabat-sahabat, mulai dari koordinasi, tadi terus keprofesionalan kita dalam menangani laporan, baik dari pengurus administrasi dan lain-lain. Nah, untuk lebih lanjutnya, tadi kita bahas tentang mungkin dapur internal terkait kesekretariatan. Boleh kita singgung juga, Mas Lukman, dari Bawaslu sendiri ini untuk memastikan jajaran di tingkat daerah pada saat pemilu seperti Panwascam hingga PKD memiliki pemahaman yang sama dan standar yang sama dalam melakukan pengawasan administrasi dan pendokumentasian form A laporan hasil pengawasan. Gitu. Kita gimana memastikan pemahaman Panwascam dan jajaran ke bawahnya? Oke, ketika kita mendekati tahapan, maka pimpinan kita itu anggota Bawaslu, Komisioner Bawaslu itu sudah merancang berbagai macam program, merancang berbagai macam kegiatan yang intinya itu adalah penguatan di jajaran, entah itu di Panwaslu kecamatan, di PKD atau bahkan sampai ke PTPS. Terkait apa? Sampai bawah. Iya, sampai bawah. Terkait apa? Terkait sebagaimana kita itu memproses dari form A pengawasan, bagaimana pengetahuan Panwascam sampai ke bawah itu ketika menerima laporan atau aduan dari masyarakat, bagaimana mereka itu menerima informasi adanya dugaan pelanggaran. Nah, jadi pada tahapan-tahapan awal menjelang pemilu, kita itu sudah mulai memperkuat jajaran kita dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang pada intinya menguatkan keprofesionalan untuk tidak gagap dan tidak gugup dalam menangani atau merespon adanya dugaan penanganan pelanggaran. Karena apa? Karena walaupun jajaran Panwascam itu sudah kita bekali dengan pengetahuan bagaimana memproses form A sampai temuan, bagaimana memproses adanya laporan, memproses adanya aduan atau hal lainnya, mereka itu terkadang gugup, Mas. Gugup apa? Terkadang orang itu melapor tidak hanya melapor saja, tetapi melapor dengan ada sedikit tekanan. Berarti ada singgungan-singgungan lain. Betul, melapor dengan tekanan sehingga apa? Dari pengetahuannya kuat, tapi mentalnya tidak kuat. Sehingga apa? Sangat-sangat rawan terjadi kesalahan prosedural. Bukan karena tidak tahu, karena mentalnya belum siap untuk menghadapi hal-hal adanya tekanan ketika dalam eskalasi di bawah. Apalagi ketika tadi yang saya bilang ketika musimnya kampanye, kan? Betul, iya. Apalagi semakin kesini itu pengertian antara sosialisasi dengan kampanye itu beda tipis, kan? Boleh
jabarkan terkait perbedaan tersebut ya. Kalau sosialisasi itu dia itu hanya memperkenalkan bahwasanya saya kurang lebih seperti ini ya. Ya, Karena tidak ada pengertian secara signifikan ya. di dalam Perbawaslu atau undang-undang apa itu sosialisasi. Tapi Itu kampanye. ada perbedaan antara kampanye dan sosialisasi. Ya, yang nanti secara jeli nanti kita bisa ulas di Episode berikutnya. segmen berikutnya. Yang jelas seperti ini. Kalau sosialisasi dia itu tidak menyampaikan secara keseluruhan apa yang disampaikan dalam kampanye. Tapi kalau kampanye itu ada visi misinya, ada lambangnya, ada nomor urutnya, dan lain-lain sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 pengertian kampanye. Seperti itu. Nah, kalau sosialisasi itu hanya ada beberapa unsur dalam kampanye saja, tidak bisa disebut dengan kampanye. Nah, hal inilah yang menjadi kerap menjadi suatu problematika. Orang sosialisasi dikira kampanye, orang kampanye dikira sosialisasi, sehingga hal-hal pengetahuan seperti ini salah satu pemicu kesalahpahaman yang terjadi di bawah. Sehingga apa? Langkah penguatan terhadap jajaran kita di bawah itu sangat penting. Monitoring, evaluasi itu harus dilakukan menjelang tahapan, pasca tahapan juga harus penting dilakukan. Seperti itu, Mas. Iya, betul sahabat Bawaslu. Terkait sinkronisasi dari jajaran Bawaslu sendiri, mulai dari kecamatan, desa, bahkan BTPS pun kita harus mempunyai keseragaman yang sama. Oke, tak terasa kita sudah masuk di segmen terakhir nih, sahabat. Oke. Obrolannya lumayan cukup membuka mata kita juga ya. Sahabat Bawaslu, ternyata selembar kertas, dokumen, ataupun PDF yang kita tangani itu menentukan nasib demokrasi kita juga. Oke, Mas Lukman, yang terakhir ini, untuk memastikan masyarakat umum ada ruang bagi mereka untuk ikut berpartisipasi mengawasi tahapan yang sifatnya aspirasi, boleh dikasih tahu terkait kepada sahabat-sahabat untuk mengasih tahu terkait pengawasan masyarakat terhadap tahapan itu. Oke, siap Mas. Tema kita pada siang hari ini adalah bagaimana demokrasi yang bersih. Nah, apa itu demokrasi yang bersih? Demokrasi yang bersih itu adalah demokrasi kita upayakan sebersih mungkin, seadil-adil mungkin, sesuai dengan regulasi yang ada. Karena dengan adanya itu adalah Bawaslu. Bawaslu adalah untuk mewujudkan keadilan pemilu. Tidak ada sebuah kesempurnaan. Tapi ini adalah upaya ikhtiar kita sebagai makhluk Tuhan. Karena kesempurnaan hanya dari Tuhan. Kita memiliki suatu tugas yang diembankan kepada kita untuk mewujudkan keadilan dalam pemilu. Nah, bagaimana peran masyarakat? Bawaslu itu tidak akan mampu untuk melakukan pengawasan dari hulu sampai hilir, Mas. Maka dari itu dibutuhkanlah suatu elemen masyarakat. Dalam bentuknya adalah pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif dari masyarakat itu sangat berperan bagaimana menunjang dan mendukung terwujudnya suatu demokrasi yang bersih. Demokrasi yang bersih tersebut dapat diwujudkan oleh masyarakat. Dengan cara apa? Masyarakat harus ada kepedulian ketika ada gelagat, ada hal-hal yang mencurigakan atau hal-hal yang memang mungkin itu mencederai demokrasi. Seperti ada intimidasi di masyarakat, ada tekanan dari penguasa kepada masyarakat, ada pembagian uang, ada kampanye di tempat ibadah, ada kampanye di masjid, atau ada janji-janji menjanjikan sesuatu kepada masyarakat apabila terpilih dan itu disampaikan di ruang publik seperti itu. Maka ketika ada gelagat-gelagat hal yang seperti itu adalah kan merupakan hal-hal yang sangat patut diduga mencederai keadilan. Sehingga apa? Kepedulian masyarakat ketika ada hal demikian. Pertama, laporlah ke Bawaslu, datang kepada kami. Pintu kami ketika pada tahapan itu terbuka luas. Silakan datang kepada kami, laporkan kepada kami apa yang terjadi, di mana, bagaimana. Kami sangat menghargai privasi dan menjaga
identitas pelapor. Itu yang pertama. Siap. Yang kedua, kalau ketika terjadi hal-hal demikian, maka sampaikanlah kepada jajaran kami yang ada di bawah, kepada Panwaslu Kecamatan, kepada pengawas desa, bahwasanya ada hal-hal yang mencurigakan, seperti pagi-pagi membawa sembako dengan membawa stiker, membawa amplop ada stikernya atau apa, sampaikan kepada jajaran kami, kepada di Panwaslu Kecamatan atau di PKD. Nah, nanti Panwaslu Kecamatan akan melakukan investigasi atau penelusuran, sehingga hal itu nanti bisa berujung ke menjadi temuan. Seperti itu. Atau yang ketiga, Apa? takut melapor, takut menyampaikan langsung kepada petugas kami. Dan yang ketiga, kita di Bawaslu itu memiliki akun media sosial. Ada di Instagram, apalagi Mas ya? Facebook, Ada di Facebook, Twitter, TikTok, website, atau di layanan PPID ada juga ya. Ada juga. Banyak kontak person kami yang bisa dihubungi ketika ada satu dugaan pelanggaran dan masyarakat itu takut untuk menyampaikan. Siap. Silahkan DM. Kita juga buka portal. Silahkan DM melalui itu tadi, terserah melalui Facebook, Instagram atau apapun. Pak, Bu, mohon maaf di sini ada kegiatan mencurigakan. Sampaikan di mana tempatnya, waktunya kapan, atau sampaikan sekiranya informasi tersebut bisa mewakili titik koordinat yang nanti bisa dilakukan penelusuran oleh Bawaslu. Nah, itu adalah namanya informasi awal. Dari informasi tersebut, Bawaslu akan turun ke lapangan untuk memverifikasi, untuk memvalidasi apakah benar tidak kejadian yang disampaikan oleh netizen atau masyarakat tersebut. Nanti akan kami telusuri di mana tempatnya, kapan waktunya, oleh siapa, bagaimana. Ketika unsurnya lengkap, ada peristiwa, ada waktu, ada saksi, ada semua, lalu bisa kita proses, kita naikkan menjadi temuan. Seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga peran masyarakat itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Tanpa adanya masyarakat, keaktifan masyarakat, sulit terwujudnya suatu keadilan demokrasi tersebut. Karena itu tadi, keterbatasan kita. Peran masyarakat sangat penting. Dan ingat Mas, kita ada 2 perhelatan kan. Ada pemilu, ada Pilkada. Ada pilkada atau pemilihan. Ya. Kalau di pemilu, orang yang membagi dan orang yang membagi itu bisa terkena pidana. Yang menerima itu tidak. Tapi beda halnya dengan pemilihan. Entah itu pemilihan bupati, ya pemilihan bupati atau gubernur, pemberi dan penerima itu sama-sama dapat terjerat pidana. Sehingga itu apa? Perbedaannya. Nah, betul. Sehingga kita itu harus hati-hati. Hati-hati dalam hal tersebut. Jangan-jangan ada orang yang membagi kepada kita, kita terima, lalu ada tanda kutip sabotase. Orang ini menerima, lalu yang melaporkan. Dilaporkanlah, ini yang membagi, ini yang menerima. Bisa dua-duanya kena. Tidak seberapa, tapi dampaknya sangat fatal. Nah, seperti itu Mas. Itu sangat rawan. Oke sahabat Bawaslu, tak terasa sudah berapa menit ini ya. Luar biasa memang narasumber ini. Oke sahabat Bawaslu, tadi terkait partisipasi masyarakat itu sangat-sangat penting bagi demokrasi kita, mulai dari pelaporan dan lain-lain tadi sudah dijelaskan oleh narasumber. Jadi kesimpulannya, tertib administrasi adalah benteng pertama pencegahan pelanggaran. Pemilu yang bersih tidak hanya dilihat dari hari pencoblosan, tapi dari setiap berkas, setiap SK, dan setiap berita acara yang dibuat dengan jujur dan tertib. Oke, terima kasih banyak Mas Lukman atas ilmu dan insight-nya hari ini. Terima kasih. Dan untuk sahabat Bawaslu, pastikan kalian juga memantau informasi kepemiluan yang valid melalui media sosial resmi yang sudah disebutkan tadi atau yang tertera di bawah layar ini. Untuk memantau kepemiluan langsung untuk memantau pemilihan langsung bisa juga, kalau mungkin sahabat-sahabat menemukan dugaan pelanggaran yang disebutkan oleh narasumber tadi, bisa hubungi
lewat media sosial resmi tersebut. Oke, sahabat Bawaslu, kita juga sudah di penghujung acara nih. Boleh Mas narasumber dikasih closing statement-nya? Oke. Sahabat-sahabat. Terima kasih Mas. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, alhamdulillah bincang kita sudah selesai. Yang pertama, semoga bermanfaat kepada sahabat Bawaslu dimanapun berada, bisa menambah ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, pesan dari kami bahwasanya ilmu dari Tuhan itu banyak sekali. Ada ilmu akhirat, ilmu dunia. Nah, terkait kepemiluan, apakah ilmu apa itu? Yang jelas itu adalah ilmu untuk membangun bangsa dan negeri kita. Jangan abai terhadap demokrasi. Berpartisipasi, awasi, dan tetap peduli, jangan apatis terhadap apa yang dilakukan oleh negara, seperti pemilu, pemilihan, dan lain-lain. Jadilah pengawas partisipatif yang ikut berperan melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu. Sekali lagi, hari ini apa yang kita nikmati adalah anugerah dari Tuhan yang terbaik untuk kita. Sehingga patut kita untuk mensyukuri. Dan apabila yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan keinginan kita sedang melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tetap menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang selalu berpositif thinking kepada Tuhan, hamba yang selalu memiliki hati yang bersih. Sekian dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya, kami kembalikan kepada moderator. Siap, luar biasa Mas Lukman terkait closing statement-nya tadi. Oke, sebagai ucapan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang masih setia menonton sampai akhir. Saya Sustri Pramono pamit undur diri bersama rakyat awasi pemilu, Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Mas. Ya.